Iya pemirsa, balik lagi di Research and Dedication, masih bersama saya Syifa dan masih bersama dengan dosen di Universitas Ubudia Indonesia yaitu Ibu Sahbay Nur Rezeki. Nah kalau panggilannya tadi ada Ibu Kiki. Iya ya? benar. Ibu Kiki, semua mahasiswa panggilnya Ibu Kiki juga? Iya benar, Ibu Kiki. Berarti sudah tahu jika memang kalau Ibu Kiki adalah dosen kebidanan ya, benar banget. Nah tadi kita sudah menjanjikan pemirsa di rumah ya untuk mengetahui bagaimana sih judul penelitian yang sudah Ibu lakukan sekarang. Ya baik, untuk judul penelitian saya saat ini yaitu pengaruh teman sebaya ya dalam mempengaruhi perilaku merokok pada anak usia dini. Tentunya anak usia dini itu termasuk di sekolah dasar ya, di tingkat sekolah dasar begitu Mbak Syarifah. Oke, nah jadi memang ada ya sekarang sekolah dasar itu merokok itu ada ya berarti? Ya, fenomena untuk merokok pada anak usia dini bukan lagi suatu hal yang baru ya. Ini sudah sejak lama. Bahkan WHO sendiri menempatkan Indonesia itu di peringkat ketiga untuk perokok. Ya, jadi sekitar paling tinggi itu di sekitar tahun 2015 ada 76,2% kalau saya nggak salah ya. WHO itu menyebutkan bahwa Indonesia merupakan tingkat teratas nih, jauh dari Cina, Jepang dan lain sebagainya. Bahkan di Asia Tenggara sendiri mereka menduduki peringkat pertama kita nih Indonesia ya, begitu. Nah, saya lihat ya perilaku merokok pada anak usia dini ini sangat fenomenal ya. Kenapa dibilang fenomenal? Karena mereka udah tahu nih dampak bahayanya. Nah ya kan udah tahu dampak bahayanya tapi masih juga tetap dilakukan gitu perokok pada anak usia dini. Nah itu yang menjadi PR bukan di kesehatan aja ya, bahkan di lintas sektor ya, baik di bidang masyarakat maupun di antropologi, sosiologi maupun psikologi, dan semuanya itu juga harus berperan dalam untuk mereduce bagaimana angka merokok pada anak usia dini itu harus diperkecil lah seperti itu. Oke, sebenarnya kalau sekarang itu sudah berapa persen sebenarnya sudah Ibu dapatkan ketika sekolah dasar aja nih? Kalau tadi kan Asia, kalau ini untuk sekolah dasar aja berapa persen sebenarnya? Ya, untuk di sekolah dasar aja ketika saya mengamati ya, kita baca lagi literatur dari beberapa referensi itu, mereka menyebutkan bahwa cukup banyak, sekitar ada 40%. Wow. Ya, 40% anak-anak usia di pendidikan sekolah dasar itu sudah merokok ya, seperti itu. Dan bahkan mungkin bukan rokok yang biasa aja ya, seperti Mbak Syarifah tahu rokok batang atas, sepertinya mereka udah kenal vapor, nge-vape gitu ya, gitu bahasa gaulnya. Yes, jadi mereka udah kenal yang namanya itu, jadi ya seperti suatu kebanggaan gitu bisa merokok pada anak usia dini. Iya, gitu. tapi sebenarnya sejak tahun berapa sih mungkin kita bisa lihat sejarahnya? Mungkin anak-anak tahun 90-an sebenarnya belum ada nih gitu, atau emang udah ada sejak tahun 90-an atau? Iya, sebenarnya saya bilang tadi ya, perilaku merokok anak usia dini itu udah ada sejak dulu, cuman belum di-up aja, belum di-up atau belum diteliti. Kenapa? Karena mungkin dampaknya mungkin belum begitu parah. Padahal kalau diteliti, merokok pada anak usia dini itu menyebabkan apa? Dampak yang sangat berkepanjangan nantinya ya, seperti kanker paru-paru, kemudian akan berdampak pada kesehatan ginjal maupun jantung, maupun nanti gangguan dalam proses belajar mengajar atau proses dia berpikir pada saat di sekolah begitu. Oke, nah jadi memang sangat mudarat sekali ya, Iya. bahkan umur SD itu waduh sangat-sangat kecil sekali untuk mengenal sebuah produk rokok gitu ya. Cuman ya balik lagi ke orang tuanya gitu. Nah, gitu. Nah, untuk penelitian ini itu apa sih yang melatar belakangi penelitian ini? Ya, yang melatar belakangi dari penelitian ini tadi ya Mbak, saya sudah sebutkan bahwa WHO itu sudah menyebutkan Indonesia memiliki peringkat yang ketiga, ataupun tadinya 2015 peringkat yang pertama di Indonesia. Saya melatar belakangnya itu, kemudian saya melihat lagi bahwa banyak sekali anak-anak maupun laki-laki dan bahkan perempuan itu menjadi suatu kebanggaan bahwa mereka bisa merokok di usia dini itu ya. Itu yang melatar belakangi saya. Kemudian banyaknya anak-anak yang masih di Indonesia ini kita kurang gizi. Nah, kurang gizi bisa dari merokok itu bisa dampaknya di kekurangan gizi pada anak usia dini. Kekurangan gizi bisa berdampak apa? Dari pola pikir mereka, kemudian dari cara mereka memecahkan masalah yang nantinya yang mereka hadapi di masa depan ataupun masa kini ya, seperti itu. Nah, perilaku merokok pada anak usia dini itu sebenarnya mereka adaptif ya. Mereka itu sebenarnya pondasinya itu dari orang tua.
orang tua yang perokok akan mayoritas besar 80% atau 90% akan menirukan itu pada anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak bisa menirukan itu ketika orang tuanya merokok. Ditambah lagi saat ini teman sebaya ya, mereka pulang, mereka bermain pada teman-teman sebaya mereka. Nah, teman-teman sebaya mereka kebanyakan merokok, mayoritas merokok. Nah, mereka juga ikut merokok seperti itu. Jadi tidak hanya orang tua yang di sini kita jadi pondasi utamanya, bahkan juga teman-teman sebayanya. Gitu. Lingkungan ya. Baik, ya. Lingkungan itu sangat luar biasa juga kalau misalnya orang tua itu harus lihat juga nih lingkungan anak-anak itu gimana, harusnya gitu ya. Jadi memang benar-benar merokok ini menjadi salah satu masalah juga ya, di Indonesia bahkan di dunia juga gitu. Benar sekali. Nah, untuk pengangkatan masalahnya ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah masalahnya itu hanya sekedar anak SD ngerokok gitu, atau ada masalah lain yang ada dalam penelitian ini? Iya. Bukan itu saja ya Mbak Syarifah, kita lihat pola pengasuhan di sini ya, pengasuhan orang tua, kemudian ada kaitannya dari peer group counseling atau teman sebaya tadi ya. Kita melihat bahwa pola asuh orang tua inilah yang menjadi fundamental atau yang menjadi fondasi bagaimana untuk menekan anak-anak ini supaya tidak merokok. Jadi kita lihat banyak pola asuh orang tua yang salah, ya seperti itu ya. Mereka misalnya begini, nak tolong beli ayah rokok. Nah gitu ya. Jadi mereka, ayah saya merokok, kenapa saya enggak gitu. Anak-anak itu gini ya, mereka itu penasaran, ingin tahunya tuh lebih tinggi. Juga cara pola adopsinya juga lebih cepat ya. Jadi ketika mereka melihat orang tuanya merokok, itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa aja, mereka coba. Nah, ketika mulai dari dini mereka mencoba merokok, apa yang dirusaki? Ya, udah dari organ-organ paru-parunya, ginjalnya, semuanya, dan itu akan merugikan mereka nanti di masa depan. Jadi banyak angka juga tadi yang diakibatkan merokok tadi, angka kanker paru-paru itu juga terbanyak di Indonesia diakibatkan dari merokok tadi, seperti itu ya. Dari pola asuh kemudian dari lingkungan, itu sih masalahnya. Iya, nah jadi memang sebenarnya ada nggak sih kaitannya, kan Ibu di kebidanan gitu, ada nggak sih kaitannya tentang penelitian yang ini? Iya, kaitannya kan saya kesehatan reproduksi ibu dan anak ya. Jadi saya memang selain suka sama anak-anak ya, juga mereka harus memang dilindungi, dilihat perkembangannya ya. Balita itu masih, angka balita stunting juga masih sangat-sangat tinggi di Indonesia ya, seperti itu. Kemudian lagi angka perokok anak usia dini. Nah itu menjadi PR bagi kita bersama, begitu Mbak Syarifah. Iya, nah jadi memang ada nggak sih kepikiran untuk pengabdian, untuk bahas tentang rokok gitu? Untuk pengabdiannya sendiri mungkin insya Allah nanti ya, mungkin di semester yang akan datang. Untuk pengabdian tentang rokok tentang gitu rokok ya, reproduksi. Tapi yang untuk pengabdian yang sekarang saya yang lagi kerjakan atau yang telah berlangsung kemarin itu, nah itu nanti bakal kita bahas di segmen ketiga. Kalau pengabdian ya. Nah untuk penelitian berikutnya itu ada nggak sih kepikiran untuk judul apa nih untuk penelitian berikutnya? Ya mungkin bukan mungkin ya, saya akan ya tentang rokok lagi ya, tapi pada anak perempuan. Ya, jadi mungkin ada objeknya berbeda ya. Jadi bagaimana angka perokok wanita di Indonesia seperti itu ya. Bahkan untuk kemarin saya ada survei awal ya di sekitar Jawa itu, bahwa anak-anak perempuan SMP nih, mereka sudah merokok ya. Mereka sudah merokok itu jadikan suatu kebanggaan, seperti itu lah Mbak. Aduh luar biasa. Itu sangat miris ya saya harus melihatnya. Ada ini ya, apa seminar, ada kepikiran nggak untuk buat seperti edukasi gitu? Benar, kita ada nanti kolaborasi dengan para tenaga kesehatan yang ada di sekitar sana untuk mereka lebih sering ya mengadakan seminar kesehatan bagaimana dampak dari merokok itu sendiri pada saat usia dini. Apalagi anak perempuan ya. Kalau anak perempuan merokok, apa yang dirusak? Tentunya organ reproduksi, nggak bisa hamil, kemudian lebih banyak lagi ya, lebih banyak mudaratnya, seperti itu Mbak Syarifah. Oke, nah memang cukup menarik sekali ya kita bahas tentang anak usia dini sekolah dasar ya, bisa dibilang untuk ngerokok itu salah satu hal kebiasaan yang harus dihilangkan pemirsa ya. Dan untuk itu kita juga semakin penasaran, tadi Ibu Kiki juga sudah sedikit ya pengen bilang terus nih judul pengabdiannya apa. Udah nggak sabar ya Bu ya. Kalau gitu nanti setelah iklan pemirsa kita bakal ngebahas tentang pengabdian yang sudah dilakukan oleh Ibu Kiki. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Research and Education.